Sobat Suara, selamat datang kembali di Suara Kita, ruang berbagi cerita dari anak muda untuk perubahan yang nyata. Aku Nabila bakal nemenin kalian di episode kali ini dengan topik yang pastinya inspiratif banget. Jangan lupa kalau kamu suka dengan program ini, follow dan share ya, biar makin banyak Sobat Suara kita yang terinspirasi. Sobat Suara, siapa bilang sih skripsi itu cuma sekedar tugas akhir? Ternyata skripsi juga bisa jadi wadah buat membawa dampak yang nyata ke masyarakat loh. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang hebat dan inspiratif banget, yang skripsinya nggak cuma keren di atas kertas, tapi juga relevan dan aplikatif buat kehidupan sehari-hari. Di sini udah hadir narasumber kita hari ini, Kak Tasya. Beliau adalah peraih penghargaan skripsi terbaik kategori ilmu sosial dengan judul yang super menarik, yaitu Etnopedagogi pada Kegiatan Ekonomi pada Masyarakat Cipta Gelar. Wah, kayaknya ini topik yang sangat penting untuk melatih kearifan lokal dalam pendidikan dan ekonomi. Halo Kak Tasya, apa kabar? Baik. Makasih ya udah menyempatkan waktu kakak untuk ngobrol bareng di Suara Kita. Kak Tasya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku penasaran nih judul skripsi kakak yang kayaknya berat banget. Yang kalau didengar ya, tapi juga bikin penasaran gitu. Sebelum cerita detail, boleh nggak kasih gambaran singkat soal skripsi kakak? Oke. Jadi skripsi aku kan judulnya Etnopedagogi pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Cipta Gelar, di mana skripsi ini diambil itu untuk melakukan penelitian pada kegiatan ekonomi masyarakat Cipta Gelar, dan itu melakukan dari pendekatan segi pendidikannya. Jadi kita melakukan penelitian kepada masyarakat, terus juga kepada lingkungan sekitar, di mana ilmu-ilmu yang ada di orang tua atau misalnya kebudayaan situ bisa diwariskan ke anak-anak nanti gitu. Terus bisa diaplikasikan nanti ke pendidikan formal. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang skripsinya, boleh nggak ceritain sedikit tentang latar belakang kakak? Oke, jadi aku Tasya Kaudensa, dari 3 bersaudara, tinggalnya di Parung, Bogor, dan aku juga lulusan S1 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Bogor Jakarta pada tahun 2023. Apa sih inspirasi kakak buat milih judul Etnopedagogi pada Kegiatan Ekonomi Masyarakat Cipta Gelar ini, Kak? Inspirasi aku ngambil judul ini tuh yang pertama, karena kan ini masih jarang banget ya, masih kurang familiar lah gitu di masyarakat gitu. Terus yang kedua adalah kita kan tinggal di Indonesia ya gitu, yang otomatis tuh kebudayaan tuh bukan hal yang aneh lagi gitu, bahkan jadi keunikan lah gitu buat negara kita dibandingkan dengan negara yang lain. Terus karena aku dari IPS gitu, pendidikan gitu, mau ambil segi yang berbedanya gitu loh, makanya ambil dari pendidikan non formalnya gitu, yang nanti bakal diaplikasikan ke sekolah-sekolah gitu. Jadi perpaduan antara pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, kan kalau dengar istilah etnopedagogi ini kayak kita tuh pasti familiar banget ya sama etnopedagogi ini. Bisa jelasin secara sederhana nggak sih apa itu etnopedagogi? Oke, etnopedagogi itu itu berarti etnis atau ras atau kebudayaan, atau misalnya kalau itu bahasa sekarang itu kearifan lokal. Sedangkan kalau pedagogik itu adalah pendidikan yang dimana di dalamnya itu mempelajari tentang karakteristik peserta didik, terus juga media pembelajaran, lingkungan belajar, strategi pembelajaran, dan metode gitu. Jadi banyak banget yang bakal dikaitkan antara pendidikan tersebut dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Cipta Gelar tersebut. Terus kalau penerapannya itu di masyarakat Cipta Gelarnya sendiri itu gimana ya, Pak? Oke, jadi kan karena di sana tuh sebenarnya sekolah tuh masih jarang banget ya. Bahkan kalau misalnya mereka mau sekolah pun harus melewati jalanan yang terjal gitu, karena aksesnya tuh masih sangat sulit. Jadi di sini itu fokus kita adalah ke pendidikan non formalnya gitu, bagaimana kebiasaan yang diajarkan dari orang tua, karena kan pendidikan itu nggak berkaitan hanya pada lembaga aja gitu kan, orang tua dari misalnya warisan kebudayaan yang di turun temurun bisa diimplementasikan ke anak-anak selanjutnya gitu. Nah, seberapa unik sih masyarakat di sana itu, Kak? Kalau menurut aku sih sangat unik ya, karena pada saat kita melakukan penelitian tuh kebetulan banget ada perayaan. Nah, di sana ada namanya Kasepuhan, jadi ada ketua adatnya. Nah, di situ tuh kita menjunjung tinggi banget namanya penghormatan kepada padi.
baik dari mencocok tanam, terus juga ada hasil panen, ataupun kita makan beras pertama dari hasil panen itu ada namanya perayaan. Jadi itu ada kegiatan yang membedakan lah ibaratnya dari masyarakat lainnya gitu. Terus yang keduanya juga adalah karena tuh walaupun berasnya sangat banyak, mereka tuh tidak boleh dijual belikan. Nah, jadi dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung padi. Di depan rumahnya tuh ada lumbung padi gitu. Itu yang menandakan bahwa kekayaan mereka gitu. Ada yang bikin sampai 2, 3, 4 gitu. Jadi kayak diputuskan untuk mereka aja. Iya gitu, padi-padinya jadi ditaruh di situ buat mereka, nggak boleh dijual. Nah, dari segi ekonomi ya tadi dan budayanya juga, apa yang membuat mereka menarik diuji gitu Kak? Iya, yang buat ya, menarik diuji tuh karena tadi pertama kan, yaitu ekonominya tuh sama-sangat jaya gitu, walaupun mereka jauh gitu akses dari pasar. Bahkan saya dulu kemarin ke pasarnya juga tuh lumayan jauh gitu, jadi mereka tuh masih mengandalkan alam lah gitu, masih mengandalkan alam banget, tapi nggak tertutup sama namanya teknologi gitu. Jadi mereka walaupun alamnya jalan, tapi teknologinya juga masih berkembang. Jadi bagaimana dia juga punya stasiun TV sendiri gitu. Jadi mereka mengembangkan lah gimana caranya biar kebudayaan ini terus melestarikan, jangan sampai tuh hilang gitu. Jadi itu kan kayak menarik minat lah, karena sebenarnya kalau kita mau jalan-jalan aja gitu ke Cipta Gelar tuh nggak boleh. Jadi harus izin dulu. Iya, jadi nggak boleh itu karena mereka khawatir kalau udah banyak masyarakat yang datang ke sana tuh lama-lama kelamaan tuh kemudian akan betul. Sedangkan kalau kita kan tujuannya mau buat meneliti gitu ya, jelas tujuannya. Jadi itu yang membuat kita tertarik lah gitu untuk mengamati dan menelaah tentang Cipta Gelar juga. Oke. Terus Kak, mungkin tantangan terbesar yang Kak Tasya hadapi selama nulis ini tuh ada nggak sih Kak? Nah, ada sih. Jangan kan pas nulis kita kesana juga sebenarnya udah tantangan banget ya. Karena kan dari Sukabumi ke sana tuh masih berapa kilo lagi, dan jalanannya tuh berapa kali mobil kita mogok gitu ya. Jadi nggak langsung sampai tuh, kadang turun dulu, dorong lagi gitu. Jadi terus yang kedua juga karena mereka kan menggunakan bahasa Sunda, jadi agak sulit juga kan menanyanya gimana ya untuk menjadi narasumber. Itu juga menjadi tantangan kita pada saat mentranskrip gitu loh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh si narasumber ini gitu. Terus tentang seni itu karena saya kemarin juga sempat ngajar juga, jadi itu sih pembagian waktunya gitu, gimana cara membagi waktu biar bisa balance antara skripsi dan juga pekerjaan gitu. Terus sama sumbernya juga, karena kemarin saya juga kalau misalnya baca-baca literasi itu kebanyakan membaca dari tesis S2, karena kan kalau misalnya satu juga kan agak kurang gitu literasinya, jadi makanya harus baca lebih dalam lagi sih, harus lebih rajin-rajin untuk mencari teori-teorinya. Oke, ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget sama Kakak sampai sekarang gitu, abis ngobservasi di sana Kak? Ada sih, kalau misalnya yang pertama tuh kan karena saya kan ngambil dari kebudayaan gitu ya, jadi biasa di sekolah itu sistemnya formal dengan segala hal dan sistemnya udah terstruktur gitu ya. Ternyata kan kita juga ada yang kurang gitu loh, ada yang kurang sebenarnya. Kalau misalnya belajar juga harus membutuhkan adopsi dari kebudayaan gitu loh, jangan sampai anak-anak generasi selanjutnya tuh mereka lupa gitu dengan hasil alam atau kebudayaan yang dimilikinya gitu. Itu menjadi daya tarik gitu loh. Terus yang kedua juga implementasinya kan diharapkan dari skripsi ini tuh bisa masuk ke sekolah-sekolah, jadi teori-teorinya, kealifan itu bisa dipelajari buat anak-anak generasi selanjutnya juga gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, buat Kak Tasya, ada nggak sih tips untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang menulis skripsi mereka? Kalau dari aku pribadi, setiap skripsi kan pasti ada tantangannya ya, pasti ada struggle-nya masing-masing, mau apapun itu judulnya. Yang penting tuh satu, kita tuh harus mengubah kebiasaan kita. Kalau misalnya dulu suka deadline lah kalau ngerjain tugas gitu, misalnya di mepet-mepetin, itu kan jadi nanti akan berpengaruh gitu terhadap sisi kita, jadi kita nggak lulus karena nantilah gitu ya. Terus yang kedua juga harus konsisten gitu, kalau misalnya ngerjain misalnya satu hari lah ada berapa yang harus diketik, jangan sampai seminggu ngerjain, sebulan kemudian baru ngerjain lagi, jangan sampai itu. Atau misalnya tantangannya buat orang yang kerja, jangan sampai fokusnya jadi terbengkalai gitu sama skripsi. Kita juga kan punya tanggung jawab, masih jadi mahasiswa gitu ya, jadi harus melakukan juga tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang terakhir tuh harus banyak-banyak membaca sih ya, baca. Karena aku kan kualitatif ya. Nah, itu tips dari Kak Tasya ya teman-teman.
Jadi nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang banget sama Kak Tasya. Banyak banget insight yang bisa kita pelajari dan dari cerita Kak Tasya ini. Sobat Suara, terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa kalau kalian merasa terinspirasi, share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Nabila, undur diri dulu, tetap semangat. Jadi bagian dari perubahan nyata. Bye-bye Sobat Suara.